Welcome back to our channel DSP Styling Works. Jadi kali ini spesial juga nih. Kita mau kenalin apa nih Om? Nah ini ada Toyota Hilux Rangga delivery van versi DSP Styling. Versi DSP Styling. Yang paling gua suka nih warnanya deh. Warnanya Midnight Blue. Midnight Blue warnanya keren banget dah. Dope lagi. Dap. Jadi apa sih nih keunggulan dari delivery van kita kali ini nih? Nah jadi delivery van Rangga yang versi DSP ini fungsinya banyak. Selain dia bisa pengangkut barang juga kayak delivery van atau blend van pada umumnya, juga bisa dipakai untuk mobil cash in transit. Jadi Cash mobil in transit. Ya. Apaan sih mobil cash in transit itu? Jadi cash in transit itu mobil yang untuk biasanya bawa cartridge uang untuk ATM gitu. Nah ini kita bisa pakai gitu. Berarti multifungsi ya, Multifungsi. untuk bawa berbagai macam barang, termasuk bawa Cash in transit. uang. Iya, bawa uang. Oke, Om Martin, sebelum kita ngebahas nih masalah bawa-bawa uang nih, Ya. gue pengen bahas depannya dulu nih. Ini karena beda banget nih dari biasanya yang udah pernah dibikin oleh DSP Styling. Betul. Nah, ini kenapa perubahannya udah seperti ini nih depan nih? Kece banget nih. Nah, jadi memang bagian depan walaupun nggak overall kita rubah, tapi kita ganti bumper depannya, kita ganti. Bahan apa nih Om? Ini besi plat. Besi plat ya? Ya, Bahan besi plat. Nah, terus ada lagi satu over fender. Nah, over fender ini kan sebenarnya kalau Rangga itu dia tipis kecil ya, Ya. yang hitam gitu. Nah, Ya. ini kita ganti over fendernya karena memang kita bikin bodinya kan lebih besar. White gitu, gambut ya? Ya, jadi kita menyesuaikan over fendernya, kita custom sendiri nih modelnya. Oh, custom sendiri. Baru mau gue tanya, karena Custom setahu sendiri. gue belum ada deh untuk Ya. yang over fender buat Rangga nih. Baru mau gue tanya nih, ternyata ini adalah bikinan Custom dari sendiri. DSP. Betul. Bahannya apa Om? Kalau untuk over fender kita ini? Ini fiber ya? Fiberglass. Tetep ya? Betul, tetap. Ini sebenarnya hook pemanis sih, gitu kan. Cuma kalau misalnya memang darurat untuk ngikat apa mungkin bisa dipakai. Oke. Gitu. Dan gue lihat ada lampu lagi nih ya di cupnya ya. Betul. Jadi ini ada lampu spot 2 untuk nambah penerangan, juga ada lampu light bar. Oke, jadi Kita untuk tambah. lu nggak usah takut kalau masuk ke daerah-daerah yang minim penerangan Betul. untuk ngirim barang. Yes. Karena nih mobil proper banget bro untuk yang kendaraan atau jalanan yang minim penerangan ya Om ya. Bener. Gitu. Nah, terus bannya sama velgnya Bannya juga ya? udah ganti juga, peleknya ganti, naik ukuran jadi dari 15 ke 16. Terus bannya pakai yang Hankook Dynapro AT. Jadi semi-semi off-road. Berarti emang dasar tampangnya udah gahar, ditambah Ya. dengan modifikasi yang seperti ini jadi makin gahar ya, Ya. Toyota Rangga ini ya. Ya, kita naik upgrade di visual sih. Oh, nah kalau di atasnya sendiri itu yang bagian belakang ada apaan sih Om? Nah, ini kita pasangin roof rack. Roof rack. Jadi karena kan balik lagi ini mobil sebenarnya bisa dipakai buat mobil angkutan barang. Iya. Nah, jadi untuk barang-barang yang memang nggak terakomodir di dalam, itu bisa kita taruh di luar dengan batas ketinggian tentunya yang mesti kita lihat juga nantinya. Nah, tapi kan kalau Rangga setahu gua kan itu adanya kabin sasis dan pickup, di mana kan Betul. nggak ada nih roof rack sepanjang ini nih. Nah, ini juga kita bikin. Bikin Jadi roof sendiri. racknya kita bikin. Oke. Gitu. Jadi menyesuaikan panjang bodi mobil. Nah, sebelum jadi kayak gini nih, Om Martin, basic unit yang digunakan apa sih? Untuk versi yang ini kita pakainya kabin chassis. Jadi bukan yang pick up, kabin chassis. Mau yang tipe apapun kita bisa, karena nanti penambahan bodi dan atapnya nih, ini udah nggak pakai atap ori juga, Udah bikin custom DSP ya? custom ya, semuanya udah kita upgrade lagi, rubah semua. Gitu. Oke, berarti kalau untuk teman-teman nih, lu pada yang mau bikin begini nih, berarti Yap. basic unitnya adalah kabin sasis PU ya? PU, betul.
PU ya, jangan PU, MB. jangan MB. Karena basicnya untuk Barang. Jadi jangan salah beli Betul. unitnya kabin sasis ya. Yap. Kabin sasis PU. PU. Yuk kita Oke. lihat bagian dalamnya, Om. Nah, sebelum ke dalam kita lihat samping dulu kali ya. Oh, oke, boleh. Oke, nah Om Martin, Ya. sebelum lu jelasin yang lain-lain dulu nih, kalau gua lihat kayaknya tingginya udah nggak, bukan yang Rangga bawaan ya? Iya, tingginya naik. Karena Tingginya. nah, roof Rangga kan sebenarnya kurang lebih nih kalau kita tarik garis dari depan, Ya. ini kan segini ya. Segini. Aha. Nah, jadi kita naik nih kurang lebih berapa nih ya? 15-an senti lah. Oke. Nah, jadi ada tambahan roof gitu. Oh, berarti ini juga menjadi tingkat kesulitan dalam pembuatan penyambungan ya Betul. antara roof yang asli bawaan dari Toyota Yes. Rangga itu sendiri dengan tambahan yang dibikin oleh DSP Styling. Ya, jadi nanti di sininya jangan sampai ada kelihatan ini ada sambungan atau apa. Nah, itu yang kita hilangkan. Yang tadi lu bilang ya di bagian belakangnya pun di sini terlihat lebih gambut gitu ya, Lebih wide gambut. ya dia ya. Lebih lebar dia. Dan juga ada over fender nih, biar Overfender satu style sama yang depan, satu tema dengan yang depan ya, Om sama Martin. kita fiber juga. Nah, makanya kenapa kita ganti yang depan, karena ngikutin yang belakang nih modelnya semi bulat gini kan. Ya. Jadi tema antara depan sama belakang Yes, itu nyambung sama. guys. Handle juga menggunakan handle ori, bawaan Rangga ya. bawaan, jadi Bawaan. sama. Nah, cuma bedanya kita kan udah pernah lihat nih double cabin Rangganya DSP kan. Ya. Nah, dimana pintu belakangnya cenderung lebih kecil ya. Nah, kalau ini dia lebih gede, lebih besar, lebar ya. lebih lebar. Lebih lebar daripada Sadeva atau double cabin kita Ya. yang lainnya ya. Dengan kacanya modelnya sama, sliding gantung juga, Mhm. gitu kan. Nah, terus apa ya? Nah, bagian belakang ini tanpa kaca, Oh, blind ya kalau Blind. untuk bagian belakangnya. betul. Jadi tanpa kaca, makanya ini bisa juga disebut kita ada yang nyebut blind fan iya, delivery fan iya. Karena blind fan nggak sepenuhnya blind karena ini ada kaca, tapi Oke. belakangnya aja yang blind fan. Gitu. Oke, tapi fungsinya sama-sama Fungsinya sama untuk untuk barang. pengangkutan barang. Yap. Sekarang kita lihat nih bagian dalamnya dari delivery van ini. Delivery fan. Nah, Pintunya bukanya hampir 90 derajat ya. iya, karena kan untuk mobilisasi barang, kalau misalnya yang dus-dusan masuk nggak bisa buka lewat belakang, berarti dia butuh bukaan yang agak lebar space-nya, biar barangnya lebih enak turun naik gitu sebenarnya. Berarti memang ada fungsinya ya. Kenapa ini pintu dibikin bukaan hampir 90 derajat Betul, ya, Om betul. Martin, ya. Karena kan kalau yang double cabin kan nggak selebar ini bukanya. Betul, itu makanya ketika tadi ini gua Yes. buka, kok lebar banget ya nih Ya, pintu. Ternyata emang karena ini fungsinya adalah untuk pengangkut barang, memang didesain supaya aksesnya itu gampang ya, Yes, gitu. memudahkan orang untuk loading barang. Ya. Nah, ini sliding gantung dan ini masih ada Sliding partisinya ya. Ada. Jadi kita ada partisi, terus sebagai opsional juga kita pasang kalau di sini ada AC double blower Mhm. gitu kan. Nah, itu sebenarnya opsional. Jadi bisa pakai AC kabin kalau yang memang unitnya udah ada AC, karena kalau Rangga AC-nya lumayan dingin. Ya. Jadi tanpa double blower pun sebenarnya udah nyampe ke belakang. Dan masih ada jok ya. Jok juga ada 2. Nah, ini sebenarnya kita pasang jok ini konsepnya kita ngambil yang cash in transit. Ini sebagai sebagai pembuktian aja. Ini sebenarnya kita bisa pakai buat cash in transit. Di belakang ini biasanya buat bagian security Oke. gitu. Nah, tapi belum afdol nih kalau gue pengen lihat belakangnya nih. Belakangnya boleh. Gue penasaran nih. Ayo kita lihat nih ke Siap. arah belakang. Nah, ini nih guys, Siap. tampilan belakangnya dari belakang. delivery van DSP Styling. Ya. Gue mau nanya nih, ini bentuk belakang ini kan beda banget nih daripada delivery van yang lain nih, Om. Betul. Kenapa bentuknya desainnya bisa seperti ini sih, Om? Nah, sebenarnya bagian ini nggak cuma polos. Kalau misalnya untuk blind van biasa, untuk istilahnya untuk barang biasa itu bisa begini, bisa nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang untuk cash in transit,
biasanya kan suka ada permintaan atau request yang penambahan lampu rotator biru lah atau apa. Nah, ini bisa dipakai di sini. Oke, berarti ini emang sudah disiapkan ya. Sudah Kalau disiapkan. nantinya ada yang request, gue butuh nih lampu rotator nih, udah ada Ya, tempatnya nih, betul. tinggal pasang aja lampunya. Sedangkan lampu belakangnya juga dan bempernya ini juga udah custom by DSP ya? Custom semua, ini fiber. Oke. Jadi bentuknya memang agak uniknya di sini. Di samping, dari depan ke samping itu kan agak bulat ya. Ya. Nah, di bagian belakang ini baru agak tajam nih sikunya nih. Ya. Karena kalau kita lihat ke atas, pintunya juga kan siku. Siku. Jadi kalau misalnya pintu siku di sini kita bulat-bulat, kayaknya aneh. Oh, berarti Gitu kan. menyesuaikan tema. Ya. Secara estetika nyambung gitu ya guys betul. ya. Termasuk lampunya juga ini udah nggak ori Lampu ini lagi full ya? LED. Jadi ini kita pakai lampu kotak, memang aftermarket gitu kan. Kita cari yang kotak, tapi fungsi untuk safety lampu belakangnya mulai dari rem, lampu mundur, sen, itu semuanya terakomodir di situ. Sekarang gue pengen lihat dalamnya nih. Boleh, Kita buka boleh. ya. Ya. Nah, Wih, Ini dia, lega dalamnya. juga ya dalamnya. yes. Nah, ini tadi yang kita bahas ada kursi Mm-mm. penumpang ya. Ya. Nah, cuma bedanya gini, kalau misalnya kita istilahnya pemakaiannya nantinya untuk cash in transit, ini biasanya kita tambahin sekat lagi nih untuk keamanan, gitu kan, sekat. Nanti baru bagian belakang full untuk rak-rak cartridge uang gitu kan. Nah, jadi itu kan ruangan ini kan sebenarnya kalau untuk cash in transit dia harus terisolasi. Ya. Nggak boleh siapapun bisa masuk, termasuk security-nya. Oh. Jadi di sini pasti akan ada sekat lagi. Jadi nggak terbuka gini. Oke, berarti kalau ini akan kita fungsikan sebagai cash in transit untuk row pertama dan kedua adalah driver dan petugas Ya. pengisiannya. Sedangkan untuk second row-nya ini adalah untuk yang pengamanan ya, Betul. yang biasanya bawa senjata itu ya. Ya, betul. Dan betul. akan ada sekat sekat untuk area pembatas yang antara row safety-nya. ketiga sama row kedua ya, Ya, berarti ya betul, Om ya. betul. Dan akan ada lemari untuk cartridge. cartridge-nya. Jadi keamanannya dapat, Ya. terus ya istilah kata cartridge ini pasti kan sudah disiapin Betul. nih untuk berapa itu pembagiannya juga lebih enak ya Om. Ya, gitu. Karena kan biasanya suka ada request lagi, pasti nanti di sini akan dipasang pintu lagi atau apa dengan sistem keamanan mereka masing-masing gitu kan. Jadi itu memang udah disiapin. Oke, berarti kalau untuk cash in transit itu untuk Pintu. pengamanannya kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen Ya. kita sendiri ya. Jadi pintunya double, nggak cuma ngandelin hatchback-nya aja. Oh. Mantap. Itu tadi double blower. Double blower, dan satu lagi nih, opsional juga, sensor parkir sama kamera mundur. Oh iya, karena ini Karena untuk kan ini belakangnya blind blind. ya. Kita nggak bisa lihat ke belakang dari spion tengah nih. Biasanya kalau parkir ada apa di belakang nggak kelihatan. Jadi makanya kita pasangin kamera. Oke, akan lebih safety kalau ada tambahan sensor dan kamera mundur. Betul. Kalau untuk plafonnya sendiri, pakai apa kita nih? Plafon ini kita pakai FRP juga, fiber, door trim board segala macem itu pakai fiber juga full. Ciri khasnya DSP fiber kita pakai juga di sini. Emang keren. Berarti untuk termasuk partisi belakang supir itu juga Fiber gitu. Jadi kecuali nanti balik lagi untuk cash in transit kan suka ada request nih untuk box dalamnya mintanya apa, plat atau apa, pasti kita menyesuaikan. Bahkan ada yang request kadang kacanya ada RAM-nya ya. Betul, untuk ada RAM. keamanannya. Nah ini pintunya juga kan kita fiber nih. Kalau teman-teman udah pernah lihat video kita yang kita banting pintu dari lantai 2 tuh untuk kekuatannya FRP DSP. Ya. Nah pintu yang ini, mobil ini sebenarnya yang kita pakai. Jadi secara kekuatan dan keamanan udah nggak usah diragukan lagi ya. Betul. Oke, gini deh pasti juga dari teman-teman semua Ya. ini ada pertanyaan juga nih. Ya. Kenapa sih gua harus milih Toyota Hilux Rangga untuk gua rubah menjadi delivery van ataupun cash in transit, Om? Oke. Jadi pertama
kita lihat dari struktur sasisnya Rangga, dia leather frame, dia tebel banget sasisnya, beda sama mobil-mobil Niaga lainnya, niaga ya? lainnya gitu. Jadi untuk kekuatan itu dapat. Terus kedua, fleksibilitas pemilihan varian diesel dan bensin itu adanya cuma di Rangga. Varian lain nggak ada diesel, kecuali ngambil mobil-mobil yang semi truk lah ya. Oke. Nah, terus ketiga, untuk dimensi volume kendaraannya dia lebih fleksibel gitu. Jadi untuk ke area-area yang memang tidak memungkinkan pemakaian mobil-mobil besar, tapi pengen tetap punya tampilan yang keren gitu kan. Jadi fungsi tampilan semua dapat ya di Rangga. Gitu. Banyak banget keunggulannya ya. Jadi banyak banget alasan lu pada kenapa harus beli Rangga untuk dijadikan delivery van or cash in transit. Betul. Gitu. Jadi nggak kelihatan lu bawa mobil barang sebenarnya. Gitu. Setuju banget sih gua, setuju banget. Iya, jadi nggak bawa mobil, nggak bawa barang, pakai nongkrong juga boleh. Multifungsi. Terus untuk ini Om, kalau untuk gua mau mesen tuh di mana sih Om? Nah, kalau misalnya buat temen-temen nih yang pengen pesen mobil Rangga blind van atau delivery van ini, bisa langsung kontak ke kita. Nanti nomor teleponnya ada di akhir video juga. Feel free, tanpa biaya, konsultasi segala macam kita terima. Mantap. Baik guys, saat ini mungkin ini yang bisa kita bagi ke lu pada, tapi jangan lupa untuk ngikutin video-video kita selanjutnya. Betul. Dan jangan lupa apaan nih Om? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kita. Tungguin lagi, nanti bakalan ada varian-varian yang aneh dan baru lagi ya. Gitu. Pasti dong, karena DSP tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Dan juga ikutin media sosial kami, TikTok maupun Instagram. Thanks all, Cayo. Okay.